Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang JP Morgan mulai merevisi naik peringkat sahamnya dan cara pergerakan satu minggu terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen tahun ini dan cara pergerakan saat ini masih melanjutkan penurunan. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Harum. Saham Harum pada perdagangan hari Jumat kembali lanjut turun 6% lebih ke harga 1115. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu ini Harum sudah turun sangat dalam. Sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, Harum beberapa kali mencoba break ternyata gagal. Satu minggu ini Harum turun di bawah garis EMA 50, menembus support 1300 yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Harum. Dan hari Jumat bisa kita lihat turun dekat dengan support 1100 yang sempat menahan penurunan dari saham Harum pada bulan Februari tahun 2024 ini. Tapi cara pergerakan Harum sudah turun sangat dalam, saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa Harum puasa bagi dividen untuk tahun ini. Jadi tidak ada pembagian dividen. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 6% lebih ini ada distribusi besar. Asing 2 hari terakhir terpantau mulai keluar setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi. Jadi cara pergerakan, cara tren Harum saat ini sangat tidak oke. Candlenya hari Jumat kemarin lumayan solid. Dalam 3 hari terakhir juga candle merahnya sangat solid. Plus ini masih ada distribusi besar. Dan saat ini memang terpantau dekat dengan support 1100 yang sebelumnya sempat menahan dan rebound. Jadi memang ada potensi untuk tactical rebound sementara karena satu minggu terakhir ini sudah terbentuk 5 candle merah. Ada potensi untuk tactical rebound, tapi ingat bisa saja ini hanya tactical rebound sementara. Selama terpantau Harum minggu depan mencoba untuk bangkit tapi tetap kesulitan untuk naik di atas 1200, maka potensinya masih besar untuk break 1100 dan lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi kita harus pantau pasar rebound apakah berhasil break 1200. Karena apabila terpantau gagal break, maka masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Sehingga cara pergerakan Harum masih akan bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, bisa coba pantau di sekitar 1100 untuk spekulatif buy apabila terpantau bisa bertahan dari rebound dari 1100. Tapi pertimbangkan untuk jadikan 1200 sampai 1180 untuk target take profit jangka pendek. Apabila terpantau setelah berhasil rebound, Harum tetap kesulitan untuk break 1200. Atau teman-teman terpantau berhasil rebound dari 1100, bisa hold terus selama support ini tidak terawati. Tapi cara pergerakan saya lihat Harum saat ini belum begitu oke, masih ada distribusi besar dan masih ada sentimen negatif berupa tidak membagikan dividen. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya coba update pergerakan MBMA juga. MBMA juga satu minggu ini sempat melemah karena memang sektor nikel satu minggu ini rata-rata sahamnya turun lumayan dalam. MBMA sebelumnya bergerak trend, satu minggu ini juga bisa kita lihat mencoba break 720, turun, mengetes garis EMA 150, ini saat ini sudah terkonfirmasi break, saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50. Jadi saat ini jika kita perhatikan garis EMA 50 di sekitar 590, dan di bawahnya memang masih ada satu support di 580. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini MBMA mencoba untuk bertahan di 580 sampai 590. Dan bisa kita lihat, walaupun hari Jumat kemarin naik 3% lebih, candlenya menurut saya tidak begitu oke. Mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini masih belum berhasil. Hari Kamis juga sempat naik di atas garis EMA 50, tapi penutupan kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara pergerakan, MBMA memang mencoba untuk bangkit, tapi ingat, candle hari Jumat tidak begitu oke. Dan jika kita lihat broker summary, asing terpantau memang masih terus masuk akumulasi. Tapi kenaikan di 3% lebih pada hari Jumat kemarin ini terpantau tidak ada akumulasi, walaupun memang tidak ada distribusi juga. Jadi untuk MBMA apabila teman-teman saat ini masih hold, Musa masih bisa hold selama 580 tidak tembus. Tapi apabila minggu depan tembus, maka cara pergerakan MBMA akan mulai downtrend dengan target penurunan terdekat itu di 550 sampai target lebih jauh di zona 500 yang merupakan support psikologis. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, Musa wait and see, bisa entry apabila Harum MBMA minggu depan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 150 sampai 650 untuk target trading jangka pendek atau target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila terpantau MBMA minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50.
Sekarang kita coba lihat MDKA juga 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit. Cara pergerakan juga bisa kita lihat, MDKA juga sudah turun lumayan dalam. Dari sebelumnya di sekitar 2.900-an, saat ini bisa kita lihat hari Rabu sempat menyentuh 2.400. Dan 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit. Hari Jumat masih naik 1% lebih mencoba untuk melewati 2.500. Jadi saat ini 2.500 menurut saya masih berupa resisten. Dan jika kita lihat candle hari Jumat juga tidak begitu oke, karena opening di atas sehingga dia terbentuk candle merah walaupun naik 1% lebih. Tapi menariknya untuk MDKA, jika kita lihat asing memang terpantau distribusi, tapi di broker summary ini ada sedikit akumulasi atau ada akumulasi. Jadi untuk MDKA menarik apabila terpantau minggu depan berhasil naik di atas 2.500. Karena apabila berhasil naik kembali di atas 2.500 ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Dan MDKA berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di 2.600 sampai garis EMA 50 di sekitar 2.610. Jadi untuk MDKA bisa masukkan ke watchlist untuk wait and see, buy on breakout apabila berhasil break 2.500. Dan untuk teman-teman yang sudah punya saham MDKA, maksudnya MDKA masih bisa hold selama minggu depan kuat berada di atas 2.500. Tapi jika terpantau minggu depan MDKA turun kembali di bawah 2.500, cara pergerakan MDKA masih berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi masih ada potensi kembali turun mengetes 2.400. Dan hati-hati, 2.400 bukan merupakan support kuat untuk MDKA saat ini. Support kuat saat ini di sekitar 2.300. Jadi potensi untuk turun ke 2.400 juga masih lumayan besar apabila terpantau 2.500 masih kesulitan untuk dilewati. Oke, selanjutnya NCKL. Jika kita perhatikan 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit. Jadi sama cara pergerakan saham NCKL juga dalam 2 minggu terakhir turun lumayan dalam. Saat ini berada di bawah garis EMA 50-150. Jadi sekarang garis EMA 50-150 di 955 sudah berubah menjadi resisten. Dan terdekat jika kita lihat ada 940 yang sebelumnya memang juga merupakan resisten dari NCKL. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini masih ada di zona 870 sampai 900. Jadi hari Rabu sempat turun mengetes zona ini. NCKL Kamis dan Jumat masih bisa bangkit. Dan jika kita lihat untuk broker summary, asing hari Jumat terakhir melakukan sedikit akumulasi, tapi bisa kita lihat 1 minggu ini terpantau sebenarnya asing masih distribusi. Dan di broker summary jika kita pantau kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi NCKL karena saat ini berada dekat dengan resisten di 940 sampai garis EMA 50-150, menurut saya juga tetap masih lumayan beresiko apabila teman-teman minggu depan baru mau coba entry. Jadi pertama wait and see dulu, lihat apakah berhasil break. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi NCKL untuk kembali melemah mengetes zona 870 sampai 900. Jadi NCKL minggu depan baru menarik menurut saya untuk entry apabila memang berhasil melewati garis EMA 50-150. Apabila gagal break, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi pertama buy on breakout apabila berhasil break dengan target di sekitar 1000 sampai 1030 untuk target trading jangka pendek, atau teman-teman bisa buy on breakout dan hold saja terus selama garis EMA 50-150 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.